sengaja dia tuh dong, sengaja tuh dia. Tar dulu. Siap. Udah. Jelas kan? Jelas ya, jelas. Jelas, Dok. Mantap. Itu memang kayak kita. Udah kedinginan. Orang sudah begini. Silakan Dr. Nora. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, Sobat Jiwa. Selamat datang di acara, salah satu acara yang diadakan oleh PPID Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, yaitu Bincang Jiwa. Pada kesempatan kali ini, narasumber kita telah hadir, yaitu Dr. Yoli, spesialis kedokteran jiwa, salah satu spesialis yang ada di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gangguan tidur dan bagaimana cara mengatasinya. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja ya, Dok ya. Oke, mungkin banyak nih yang bertanya, Dok, tentang yang punya masalah tentang gangguan tidur. Kadang tidurnya nggak nyenyak, kadang tidurnya sering terbangun, tapi apakah itu termasuk gangguan, Dok, atau enggak? Mungkin bisa dijelaskan, Dok. Oke, terima kasih sebelumnya saya ucapkan ya sama Rumah Sakit Jiwa ya yang sudah memfasilitasi acara ini ya. Mudah-mudahan acara ini ada manfaatnya buat kita semua ya. Oke, tema hari ini gangguan tidur ya, Dr. Nora ya. Oke, mungkin sebelumnya saya sedikit memberikan pengantar sedikit ya tentang gangguan tidur. Jadi gangguan tidur itu artinya banyak hal ya. Jadi ada terbagi menjadi ada yang namanya insomnia ya, ada yang namanya hipersomnia, ada yang namanya somnambulisme, narkolepsi, masih banyak lagi ya. Yang jelas orang yang mengalami gangguan tidur itu pasti mengeluh tidurnya tidak berkualitas ya. Ada yang sulit memulai tidur ya, ada yang tidur tapi terbangun-bangun, kemudian sulit lagi untuk masuk tidur ya. Kemudian ada juga yang tidur tapi hanya sebentar, cepat terbangunnya ya. Ada juga yang tidurnya bagus tapi dia merasa saat bangun tidur itu tidak fresh. Kan seharusnya kita kalau bangun tidur harusnya fresh ya, segar gitu kan, fresh ya. Nah, pada orang yang mengalami gangguan tidur ini dia mengeluh saat bangun tidurnya dia tidak merasa segar gitu, nggak fresh ya. Jadi tergantung yang mana yang dia keluhkan ya. Nah, tentunya kalau ini berlarut-larut tentunya akan mengganggu kehidupan dia ya. Oke. Sebenarnya kalau gangguan tidur itu sebabnya apa sih, Dok? Kalau sebabnya itu banyak hal ya. Bisa karena faktor-faktor luar ya, disebut dengan insomnia. Ini yang insomnia dulu kita ngomong ya. Oh ya, insomnia ya. Jadi kalau insomnia itu kesulitan memulai tidur, kesulitan mempertahankan tidurnya, ya, kesulitan memulai tidur saat dia terbangun, ya, atau tidurnya hanya tidurnya lama, tapi saat dia bangun dia tidak merasakan kesegaran seperti yang seharusnya. Penyebabnya itu banyak ya. Ada yang primer, ada yang sekunder, ya, Penora ya. Kalau yang kita bahas yang sekunder ya, yang sekunder itu bisa karena kondisi fisik, ya. Misalkan orang ini merasakan rasa nyeri, ya, mungkin nyeri di kaki atau nyeri di badan, ya. Sakit gigi pun juga biasanya mengganggu tidur seseorang, ya. Itu nyeri.
Kemudian bisa juga kalau orang ini mengalami gangguan pernafasan, ya, mungkin pada orang yang asma, orang yang bronkitis, ya. Kemudian bisa juga pada sleep apnea. Sleep apnea tuh jadi lagi tidur, terus tiba-tiba napasnya terhenti untuk hitungan berapa detik, ya. Kemudian ada juga orang yang mengalami penyakit lain seperti penyakit jantung, ya, juga bisa mengalami gangguan tidur. Kemudian gangguan pencernaan, ya, dan bisa karena gangguan kejiwaan seperti depresi, ya, gangguan cemas, gangguan psikotik, ya. Iya dok. Nah, kalau misalnya ada gangguan seperti itu, kapan harus konsultasi dok? Ya, jadi biasanya orang datang konsultasi itu kalau dia memang merasakan tidurnya itu terganggu dalam jangka waktu udah lebih dari sebulan. Ya, jadi disebut dengan gangguan tidur kalau lamanya dia mengalami itu sudah lebih dari sebulan. Seperti itu. Kalau misalnya nih sering mimpi buruk itu masuk gangguan tidur nggak dok? Ya, itu namanya nightmare ya. Jadi ada orang yang bila tidur dia sering sekali mengeluh mimpi buruk. Ya, itu istilahnya namanya nightmare kan. Mimpi buruk ya saat tidur ya. Seperti itu. Biasanya sih pada orang-orang yang mengalami kecemasan. Berarti harus diobatin dok, kalau misalnya mimpi buruknya terlalu sering ya? Iya, jadi tentunya datang ke dokter atau datang ke yang profesional ya, untuk mengetahui dulu Donora apa sebabnya, apa yang membuat dia mengalami gangguan tidur tersebut. Ya, kan banyak sekarang orang susah tidur dikit-dikit terus minum obat tidur. Ya. Kalau yang dijual bebas itu namanya kayak lelap kayak gitu-gitu ya. Terus TTM kayak gitu-gitu ya pokoknya ya yang diminum ya. Aman nggak itu dok? Aman nggak itu dok kalau mengkonsumsi obat seperti itu? Sebenarnya yang kita cari adalah penyebabnya Penora ya. Bukan jadi gini loh, gangguan tidur itu kan ada sebabnya ya. Apa yang menyebabkan ya? Justru yang menyebabkan itu yang harus kita atasin. Kalau kita terus pakai obat tidur ya tanpa mengobati penyebabnya, itu percuma rasanya. Ya, karena kan terus ada penyebab, akhirnya terus gangguan tidur dirasakan seperti itu. Ya, jadi saat orang datang ke dokter berkonsultasi, tentunya nanti dokter akan menanyakan beberapa hal, ya, bagaimana mulai tidurnya, bagaimana mempertahankan tidurnya, ya kan, bagaimana kebiasaan-kebiasaan dia sebelum tidur, ya. Itu banyak hal yang ditanyakan, bagaimana pola makannya, bagaimana aktivitas sehari-harinya, ya. Nah, karena itu semua berkaitan dengan proses tidur kita, seperti itu. Nanti seandainya memang dibutuhkan obat, ya, dokter pasti akan memberikan obat sesuai dengan apa penyebab dari gangguan tidur tersebut. Kalau seperti itu. Misalnya gangguan tidurnya nggak, misalnya malu nih dok ke rumah sakit gitu untuk konsultasi, kalau cuma gangguan tidur masa ke dokter atau masa ke rumah sakit gitu dok. Apa sih yang dikhawatirkan dok kalau misalnya gangguan tidur ini tidak diatasi? Oh gini, kalau orang mengalami gangguan tidur ya dengan jangka waktu sekian lama gitu ya, tentunya sangat mengganggu untuk tubuhnya sendiri. Ya, itu akan mengalami gangguan ya. Biasanya orang yang mengalami gangguan tidur itu kalau didiamkan akan mengalami beberapa akibat ya, seperti misalkan obesitas ya. Kalau orang yang punya gula darah tinggi ya, tentunya gula darah juga akan meningkat. Hipertensi, penyakit jantung ya, kemudian kecemasan ya, kemudian depresi. Ya, banyak orang yang bisa diakibatkan karena gangguan tidur, ya, sakit kepala, pusing, ya, tentunya semua itu akan menurunkan kualitas hidup orang tersebut. Iya, betul. Jadi ujung-ujungnya kualitas hidupnya terganggu. Kalau selama ini ada nggak case-case yang menarik dok tentang gangguan tidur nih? Soalnya kan banyak tuh di TV-TV, di film-film tuh ada pasien yang tidur sambil berjalan dok. Kemudian pernah nggak ketemu pasien ada ya, tapi jarang sih, nggak banyak ya. Ada 1-2 pasien yang datang ke praktek itu dengan keluhan berjalan saat tidur. Tapi biasanya itu anak-anak ya. Jadi begini,
ada pasien datang waktu itu ternyata laki-laki ya, umurnya itu sekitar 10 tahun ya. Jadi orang tuanya mengatakan bahwa anak ini saat tidur itu sering sekali berjalan ya, berjalan. Kemudian orang tua bertanya, apakah ini wajar? Kemudian harus diapain gitu ya? Apakah kita harus kita bangunkan atau bagaimana, Dok? Ya. Nah, jadi itu namanya somnambulisme atau sleepwalking ya, tidur berjalan ya. Nah, itu biasanya pada anak-anak ya, dan biasanya akan berakhir sendiri menjelang dia remaja. Tapi tidak menutup kemungkinan orang dewasa pun bisa mengalami hal tersebut, Dr. Nora. Ya. Nah, sekarang mungkin orang bertanya ya, terus diapain kalau misalkan ada keluarganya yang seperti itu, ya? Nah, kalau memang kita menemukan keluarga seperti itu, biasanya yang mengalami itu tidak sadar, ya, dia nggak tahu kalau dia itu berjalan, ya. Kita cukup mengarahkan dia untuk kembali ke tidurnya. Ya, misalkan nih, anak ini sampai keluar kamar misalkan, ya kan? Nah, Dokter Nora ini aja, giring aja dia untuk kembali ke kamarnya, ya, sehingga dia tidur lagi seperti itu. Boleh nggak kita bangunkan kira-kira kalau kayak gitu, Nora? Malah makin gelisah, Dok, anaknya, Dok. Sebaiknya nggak usah dibangunin ya, karena percuma juga, sulit membangunkannya ya. Sebaiknya kita arahkan dia untuk kembali ke tempat tidurnya, ya. Kalau tanya berbahaya nggak berbahaya, berbahaya nggak, Dr. Nora? Nah, berbahaya nggak kira-kira? iya berbahaya nggak, Dok? Nah itu banyak berbahaya ya. Bayangin. Bayangin, dia tidur, kemudian dia berjalan ya, tanpa dia sadari kan lagi tidur ya, mungkin mata terbuka, tapi dia tidak dalam keadaan sadar ya. Yang kita bahayakan apa? Yang kita takutkan apa? Kalau misalkan dia menuruni tangga misalkan, ya, mungkin kamarnya di atas, lalu turun tangga, kan bahaya, takut jatuh, ya. Terus yang kedua, kalau ada benda-benda yang membahayakan di sekitarnya, seperti gunting, ya, pisau misalkan, pokoknya alat apa saja yang bisa membahayakan. Ya, jadi sebaiknya kalau memang ada keluarga seperti itu, pastikan di kamarnya itu aman, jauhkan dari barang-barang yang berbahaya, ya. Kemudian kedua, biasakan untuk mengunci pintu, ya, seperti itu. Kalau menarik ini, Dok, karena kita juga punya anak-anak ini, Dok. Kadang kan anak-anak suka tiba-tiba teriak tengah malam tuh, Dok. Padahal kondisinya sedang tidur. Itu kira-kira perlu nggak diobatin kalau kayak gitu, Dok? Kalau sekali dua kali mungkin nggak masalah ya, Nora ya. Tapi kalau sampai berulang-ulang, ya, dan ini menjadi suatu pola yang memang setiap kali dia cemas, setiap kali dia merasa tidak nyaman, lalu dia mengigau sambil berteriak begitu, ya, mungkin nggak ada salahnya untuk dibawa berobat. Supaya kita tahu anak ini kenapa begini, apakah dia mengalami kecemasan, ya kan? Nah, nanti kan supaya tidak berlarut-larut maksudnya gitu. Iya. Kalau misalnya nih, Dok, obat-obatan, kan banyak tuh obat-obat pilek yang bisa bikin tidur, ngantuk, itu kalau misalnya diminum dalam jangka waktu yang lama itu bisa mempengaruhi ini nggak, pola tidur juga nggak, Dok? Iya, bisa, ya, bisa. Jadi salah satu penyebab gangguan tidur juga karena obat-obatan juga bisa ya. Obat-obatan yang mungkin mempengaruhi tidur ya. Ada yang menjadi sulit tidur, atau ada yang menjadi ngantuk terus, namanya hipersomnia. Ya, seperti itu. Nah, bahaya apa enggak minum terus-terusan, tergantung indikasi. Ya, jadi memang sebaiknya mengkonsumsi obat itu harus kita konsultasikan dulu dengan dokternya. Ya, apakah obat ini memang harus diminum terus-menerus, atau memang kalau sudah ada perbaikan, obat ini bisa dikurangi atau di stop, gitu, Nora, ya. Kan kadang-kadang ada anak yang memang alergi, ya, yang penyakit langganannya itu batuk, pilek misalkan, lalu dia konsumsi obat yang itu, ya, dalam jangka waktu cukup panjang. Nah, sebaiknya sih kalau menurut saya itu dikonsultasikan dulu ke dokternya, ya, apakah obat ini boleh dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup panjang, ya, karena komposisi obat itu kan beda-beda, ya. Oke. Kalau misalnya nih, Dok, pas udah ada gangguan tidur yang seperti dokter jelaskan tadi, terus sebaiknya apa yang harus dia lakukan pertama kali, Dok? Kalau misalnya sudah ada
gejala-gejala yang tadi dokter sebutin. Iya, sebenarnya kalau gangguan tidur itu pertama kalau memang sudah mengganggu ya, dia sebaiknya datang untuk berkonsultasi, ya kan? Untuk dicari tahu dulu gangguan tidur seperti apa sih yang dialamin, ya. Lalu apa sih yang menyebabkan dia mengalami gangguan tidur, ya kan? Apakah dia selama ini sudah melakukan yang namanya sleep hygiene dengan baik, ya atau belum, ya? Karena ini sangat membantu ya, membantu seorang untuk tidur lebih enak dan nyaman, ya. Dokter Nora tahu nggak sleep hygiene itu yang mana? Nah itu baru dengar dok, apa itu dok? Oke, sleep hygiene itu artinya gini, pola perilaku kita, ya, kebiasaan hidup kita yang akan membantu kita untuk tidur lebih baik, ya. Seperti misalkan begini. Kalau kita punya kamar, maka kalau mau tidur itu dari pencahayaan misalkan ya, cahayanya kalau biasanya dia tidur yang dalam cahaya yang agak redup, maka lampunya diredupin, ya. Lalu suhu juga itu penting ya. Pada suhu yang terlalu dingin itu juga membuat orang tidak nyaman tidurnya. Begitupun suhu yang terlalu panas. Jadi sesuaikanlah suhu dengan kebiasaan dia atau dengan nyamannya dia tidur, ya. Udah tadi pencahayaan, suhu, ya. Kemudian kebisingan, ya, kebisingan. Jadi kalau kita punya kamar, ya, yang letaknya di depan rumah, misalkan, artinya di rumah bagian depan, biasanya kan deket jalan tuh, ya, kan ribut ya. Sebaiknya sih kalau kamar yang enak itu adalah kamar yang di bagian di belakang, ya, yang jauh dari jalan. Seandainya udah kadung punya kamar di depan tuh mau diapain gitu ya? Ya kita akalin, misalkan kita pakai penutup kuping, ya, penutup kuping, penutup telinga supaya suara yang masuk tuh tidak terlalu kenceng ke telinga kita, ya. Oke. Lalu setelah itu pencahayaan sudah, suhu sudah, kebisingan sudah. Nah, pola hidup kita, ya. Kita biasakan olahraga teratur pagi hari, ya. Boleh nggak olahraga sore? Boleh. Tapi jangan terlalu berat olahraganya, ya. Kalau terlalu berat kan akan memacu adrenalin, ya, memacu endorfin juga. Jadi kita nggak ngantuk, ya. Kemudian makan, ya. Kalau makan itu usahakan 2 jam sebelum tidur itu jangan makan berat, ya. Jadi kalau makan berat ya makannya ya pagi, siang, sore deh ya, menjelang malam jangan makan berat, ya. Kemudian jangan membiasakan diri untuk berlama-lama di tempat tidur, misalkan ngobrol di tempat tidur, ya. Ya, orang ngobrol nggak tempat tidur. Oke, kemudian ya berdiskusi hal-hal yang berat misalkan tempat tidur, ya. Nonton TV di tempat tidur. Nah, sebaiknya nonton TV itu di ruang keluarga, bersama keluarga, ya kan? Kemudian suka megang-megang HP, buka-buka HP malam hari, ya, akibatnya nggak ngantuk. Akhirnya kita menjadi sulit tidur, ya. Seperti itu yang harus kita jaga. Kalau ini dok, misalnya kan banyak tuh orang juga yang bisa tidur kalau dengerin musik atau dengerin suara-suara tertentu gitu dok, itu bermasalah nggak dok? Enggak, itu bagus malah ya, apalagi musik-musik yang membuat kita menjadi rileks, ya. Musiknya tentu jangan musik yang membangkitkan semangat ya, yang menstimulasi kita, jangan, nanti kita juga ngantuk, jadi nanti malah jadi joget ya Nora ya. Jadi kalau mau dengerin musik, pakai musik-musik instrumen misalkan ya, musik-musik yang bisa membuat kita menjadi rileks ya, akibatnya kita ngantuk tidur ya. Jangan dengerin musik yang sifatnya akan menstimulasi kita menjadi segar ya, jadi nggak ngantuk nanti, jadi nggak tidur deh. Begitupun dengan nonton TV ya, sebaiknya daripada nonton TV untuk memancing tidur, memancing rasa ngantuk, sebaiknya baca buku. Baca buku dok. Jadi kalau ada pilihan mau baca buku atau nonton film, nonton TV, lebih baik baca buku. Iya. Lebih cepat ngantuknya ketimbang nonton. Anak-anak juga lebih suka dok kalau sebelum tidur tuh dengerin dongeng atau dengerin cerita. Nah itu diceritakan ya, itu kan juga ini apa namanya seneng ya, memancing tidur juga kan ya. Kalau misalnya tidur ada mitos kan, ya, ada
ada mitos katanya kalau ngitung domba cepet tidur ya. Iya benar dok. Waktu kita masih kecil kita sering dengar gitu ya, hitung aja tuh domba, hitung kambing gitu kan, nanti biar ngantuk. Salah ya, itu sebenarnya nggak benar juga ya. Justru itu akan membuat kita berpikir kan, ya. Jadi malah justru itu akan menghambat tidur juga. Ya. Oke. Sebenarnya tidur yang sehat itu berapa lama sih dok? Berapa jam? Nah ini penting nih kita ketahuin ya. Jadi semakin kita dari bayi ya, anak bayi itu biasanya sekitar 16 jam tidur, ya. Tentunya dengan pola tidur yang berbeda ya. Misalkan dia kebanyakan tidur di pagi hari atau siang hari, malam harinya bangun minta susu kan gitu ya. Makin besar, makin remaja, berubah pola tidurnya. Kebutuhannya pun berubah ya. Kalau remaja dewasa itu sekitar 7-8 jam. 7 sampai 8 jam. Kita remaja ya? Remaja tua dok. Oke. Kalau kita masih remaja ya, kita tuh sebenarnya kalau umur segini tuh masih dibilang belum tua ya. Jangan mau dibilang tua ya. Jadi sekarang ini kita tuh dewasa lah ya, dewasa. Dewasa itu 7-8 jam ya. Itu cukup banget ya. Nanti makin tua jam tidurnya itu makin nggak teratur. Nora kan punya orang tua di rumah ya. Iya, pernah perhatiin nggak orang tuanya mungkin cepat mengantuk gitu? Lebih lama tidurnya iya. Enggak, justru orang tua itu biasanya tidurnya nggak lama-lama dia tidur sebentar nanti kebangun tengah malam ya kan? Tapi nanti jam 10 pagi udah ngantuk tidur lagi ya kan? Iya, seperti itu ya gitu ya. Seperti itu. Jadi jamnya berubah-ubah ya sesuai usia. Oke. Kira-kira kalau misalnya oke, tadi gejala insomnia sudah. Apa kira-kira yang belum dok ya tentang gangguan tidur ini? Jadi gini, tadi kenapa bisa ini ya? Kenapa bedanya orang cemas dengan orang depresi mengalami gangguan tidur? Ya, Dr. Nora. Jadi gini. Kan gangguan tidur tuh ada yang kesulitan memulai tidur, ada yang kesulitan mempertahankan tidur ya. Biasanya kalau orang-orang yang cemas itu keluhannya dia sulit memulai tidur. Pertama itu. Atau tidur tapi sering terbangun karena terkejut misalkan. Ya. Atau tidur tapi terbangun karena mimpi buruk. Ya, itu biasanya cemas ya. Kalau orang depresi biasanya ya dia bisa mulai tidur ya, tapi tidurnya biasanya tidak berkualitas juga ya. Atau dia tidur tapi dia merasa dia tidak tidur, dia merasa tidurnya kurang, dia merasa tidak segar saat bangun tidur. Ya, seperti itu Tenora. Ya, apalagi nih yang kita belum bahas? Iya nih hampir semua udah kita bahas dok, dari tadi jenis-jenis gangguan tidur udah, terus penyebabnya sudah, terus kapan sih harus konsultasi tadi udah dok ya, terus penyebab tambahin ya, tambahin penyebab ya. Oke. Penyebab tadi sudah kita ketahui dari penyakit-penyakit fisik ya bisa menyebabkan gangguan tidur, kemudian dari gangguan kejiwaan bisa mengalami gangguan tidur, juga bisa mempengaruhi tidur ya, tergantung kandungan obatnya. Kemudian mengkonsumsi nafza. Nah ini nafza nih ya, kayak ganja, alkohol, tentunya akan mengganggu pola tidur juga ya. Nah Dr. Nora, kalau orang misalkan pergi ke suatu wilayah ya, yang zona waktunya berbeda dengan kita. Iya. Jet lag dok. Nah, jet lag istilahnya ya, Misalkan orang umroh ya, berapa jam tuh bedanya sama Indonesia tuh? Ada 7 jam ada, 4 jam ada kira-kira? Ya. Ada ya. Nah, mungkin berangkat dari sana malam ya, misalkan kita pulang malam, nyampe di sini kan malam lagi misalkan ya, udah hilang ngantuknya atau gimana? Biasanya terjadi perubahan pola tidur, ya kan? Iya dok. Ya. Malah banyak yang nggak tidur di sana dok. Lebih banyak dan dia akan mengeluhkan saya nggak bisa tidur kan gitu ya. Iya dok. Ya, sama juga kayak orang yang misalkan yang kerjanya sip-sipan. Iya. Kayak perawat ya. Kemudian apalagi? Dokter jangan yang lupa dinas malam ya. Misalkan ya, itu kan juga pakai sip-sipan tidurnya ya. Yang biasa dia pagi malam dia tidur, tapi dia harus terjaga karena tugasnya.
ya. Itu juga menjadi keluhan di mana dia akhirnya mengalami pola atau kebiasaan tidurnya seperti itu. Terus Ya, perlu diobatin nggak kayak gitu nah sebenarnya? ya perlu nggak dok? Perlu diobatin Oke. nggak kalau kayak gitu? Sebenarnya ada untuk menyiasatinya, misalkan gini ya, untuk mereka yang kerja sip-sipan malam itu ya, begitu dia pulang ya, jangan dipakai untuk nongkrong-nongkrong lagi, jangan pakai ngobrol-ngobrol lagi, tapi langsung pakai istirahat, mandi yang hangat, mandi air hangat ya, kemudian usahakan untuk tidur ya, sehingga kebutuhan tidurnya tercukupi. Nggak masalah, mungkin malam dia harus kerja, pagi dia tidur nggak masalah. Yang penting kebutuhan tidurnya tercukupi. Kan dia memang keharusan dia untuk tidur, untuk bangun di tengah malam ya, karena dia harus bekerja kan, seperti Iya. itu ya. Kemudian yang jet lag, untuk yang jet lag pun juga seperti itu. Kalau berlarut-larut ya lebih dari 3 hari misalkan, ya silakan datang konsultasikan ke dokter ya. Tapi kalau misalkan kita tunggu 1 hari 2 hari, kemudian pola tidurnya berubah lagi, menyesuaikan dengan zona yang dia datangi sekarang ini, itu nggak jadi masalah. Oh, dok ya. Kalau misalnya beberapa orang nih takut konsumsi obat yang diresepkan dokter, itu gimana dong? Aman nggak sih kira-kira yang? Nah ini juga nih yang sering kita dapatkan ya. Iya, kalau misalkan kita nih dokter misalkan memberikan obat-obat golongan kayak golongan benzodiazepin ya, supaya pasiennya terbantu tidurnya, ya kan? Lalu kadang kan sekarang pasien pinter ya, dia bisa browsing ya, dia cari di internet, oh ini kandungan benzodiazepin dikatakan bisa mengakibatkan ketergantungan, ya kan? Nah sebenarnya kita harus tahu dulu apa itu artinya ketergantungan, Dr. Nora, ya. Kita harus tahu ketergantungan itu apa. Karena harus kita berpikir, seorang dokter itu memberikan obat pasti ada indikasinya, ya kan? Dokter tidak mau juga pasiennya mengalami ketergantungan, ya kan? Nah, jadi yang namanya ketergantungan adalah kalau obat yang dikonsumsi itu, ya, semakin lama akan membutuhkan dosis yang semakin tinggi untuk mencapai atau mendapatkan efek yang sama yang sebelumnya dirasakan. Misalkan contohnya ya, pasien diberikan obat alprazolam misalnya. Yang sering kan alprazolam ya, alprazolam, diazepam, lorazepam gitu ya. Konsumsi 0,5 misalkan. Dengan 0,5, pasien ini bisa tidur. Dok, Aduh, Lola dia. tidur saya. Oke, kita pertahankan 0,5 ya. Tapi lambat. Aduh, internetnya rusak. Internet saya. Aduh. Tuh kan mati dia karena internetnya. Targetnya apa? Targetnya adalah sampai orang ini bisa tidur tanpa menggunakan obat. Jadi jangan takut ketergantungan, ya. Kalau selama dokter yang memberikan, dokter yang memandu obatnya, ya, dengan resep dokter, insya Allah tidak mengalami ketergantungan. Tapi kan sekarang banyaknya orang adalah minum obat suka-suka dia aja, gitu ya, beli sendiri misalkan, ya, atau minumnya nggak teratur sesuai arahan dokter seperti itu yang bisa menyebabkan ketergantungan. Ya, berarti untuk mencegah ketergantungan tadi harus kontrol dok ya dan mengikuti. Ya, konsultasi yang penting ya, mengikuti aturan cara minumnya, ya. Emang kalau pengobatan gangguan tidur cuma dengan obat aja dok? Enggak sih, ya. Justru ada penanganan lain ya. Tadi pertama sleep hygiene-nya harus benar, ya. Kedua bisa dengan cara psikoterapi misalkan kayak CBT, ya. Itu juga bisa. Ya, kemudian dengan cara biasa melakukan relaksasi misalkan, ya sebelum tidur, ya itu juga bisa menolong membantu
mengatasi gangguan tidurnya. Dan obat yang dibutuhkan setelah beberapa hari kita lakukan belum bisa menolong, kita kasih obat. Gitu. Menarik sekali sepertinya ya gangguan tidur ini dok ya. Mudah-mudahan Sobat Jiwa banyak mendapat informasi ya dari yang tadi udah disampaikan sama Dokter Yoli ya. Ya. Mungkin, jadi Dokter Nora, ya. Dok. Jadi gangguan tidur itu paling tidak enak loh, ya. Orang kalau sakit apapun, tapi kalau bisa tidur, biasanya masih bisa ditahan-tahan ya. Tapi kalau udah nggak bisa tidur tuh orang pasti, aduh, mungkin dia baru datang ke dokter setelah dia mengalami gangguan tidurnya, ya. Selama dia sakit tapi tidurnya masih bagus, mungkin dia masih bisa tahan-tahan. Tapi begitu dia mengalami gangguan tidur, nah, ya, itu yang membuat dia rasanya saat pagi itu dia tidak segar, ya, dia tidak siap untuk menghadapi rutinitas pada hari berikutnya seperti itu. Oke, Ya. mungkin cukup dok ya untuk kita bahas gangguan tidur yang tadi ya dok ya. Iya, monggo. Boleh. 10 menit, mungkin Sobat Jiwa udah dapat informasi-informasi permulaan ya. Kalau masih penasaran tentang gangguan tidur ini bisa cek-cek Facebooknya RSJ Mutiara Sukma di PPID Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Nanti bisa cek ya di bawah. Jangan lupa follow supaya... Iya dok. Sebenarnya saya potong sedikit ya. Iya dok. Karena sering bertanya nih orang nih, dok, saya nggak bisa tidur siang. Ya, sebenarnya penting nggak sih tidur siang itu? Oh iya benar dok. Tidur siang. Ya, nah ini nih, biasanya nih pasien datang nih, kita kasih obat, bisa tidur malam nih. Tapi terus dia bilang, besoknya dia kontrol, dia bilang, dok, saya tidur malam bisa, tapi saya nggak bisa tidur siang. Nah, sebenarnya penting nggak tidur siang itu? Ya, sebenarnya kalau mau tidur siang silahkan ya, tapi durasi waktunya jangan lebih dari 30 menit. Dan kalau bisa tidur siang itu sebelum jam 3 sore. Kenapa gitu? Kalau kita kebanyakan tidur siang, terlalu panjang tidur siangnya, biasanya akan mengalami kesulitan tidur di malam hari. Begitupun kalau tidur siangnya itu di atas jam 3, misalkan tidur siang tapi jam 4, namanya tidur sore ya. Jam 4 tidur bangun jam setengah 6 misalkan ya, jam setengah 6 bangun, udah deh malamnya biasanya dia akan mengalami kesulitan tidur karena masih segar badannya. Iya, ya. Pengalaman jadi juga. Pengalaman juga kan. Jadi tidur siang penting nggak sebenarnya? Penting nggak penting tergantung diri sendiri, tapi tidak diharuskan tidur siang. Cukup istirahat ya, merilekskan diri, santai-santai diri ya, tidak harus tidur siang. Seperti itu. Yang penting tidur malam. Ya, dan berkualitas ya. Kalau tidur misalkan hanya bisa 5 jam 6 jam ya, nggak bisa lebih ya, nggak apa-apa, yang penting berkualitas. Iya betul itu. Ya, yang penting kualitas tidur dok ya. Ya, makanya anak-anak juga dok, kalau misalnya kebanyakan tidur siang biasanya memang gelisah malamnya, susah ajak tidur. Iya. Terus minum kopi boleh nggak? Nah, kan sering tanya tuh ya, minum kopi boleh nggak ya? Nih saya ngingetin orang nih. Jadi gini, kopi itu kan sifatnya dia menstimulasi ya, ada kafeinnya kan. Nah, kalau teh ada kafeinnya nggak? Ada juga teh mengandung kafein ya. Minuman soda apa itu mengandung kafein juga ya. Dia bisa menstimulasi kita supaya tidak tidur. Nah, sebaiknya hindari minum kopi ya, minum teh ya di malam hari ya. Kalau bisa sih ya sore lah ya minumnya. Jadi jangan menjelang malam dekat tidur. Begitupun minum air terlalu banyak menjelang tidur, itu akan membuat kita akan sering ke kamar kecil ya. Jadi sebaiknya kalau malam jangan terlalu banyak minum. Dia dibatasin minumnya. Oke? Sebenarnya rasa cukup ya, Tenora? Iya dok. Sobat Jiwa, ya, mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Gangguan tidur ini jangan disepelekan ya, kalau misalnya sudah mengganggu rutinitas ya, fungsi sebagai pegawai, fungsi sebagai pelajar ya, harus diterapi ya, konsultasi dulu, nanti ditentukan sebabnya apa, baru ditentukan terapinya apa ya. Oke. Terima kasih mungkin kepada Dokter Yoli yang telah menjadi kita. Luar biasa ilmunya banyak ini, malah belum kegali semua dok ya.
Karena Ya, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Kapan-kapan ngobrol lagi untuk tema yang berbeda ya. Oh, sebentar dok, katanya ada pesan nih dok. Di grup. Oh, ada pertanyaan. Oke, Oh iya, sebentar. silakan. Kita tutup. Oke, sebentar saya cek dulu ya. Oke. Oh iya dok, benar ada yang tanya nih dok. Apakah kecapean bisa mengakibatkan gangguan tidur? Bisa. Oke. Bisa banget ya. Terlalu lelah, terlalu capek itu juga bisa membuat kita mengalami gangguan tidur. Ya, makanya tadi dibilang aktivitas jangan berlebihan. Ya, aktivitas menjelang tidur jangan berlebihan. Jangan terlalu capek. Ya, kalau memang terlalu capek, kita usahakan misalkan, oh saya mandi dulu dengan air hangat. Ya, bikin tubuh ini menjadi relaksasi dulu ya, mandi dengan air hangat mungkin, ya, minum susu hangat, ya, itu akan membantu kita mempermudah untuk tidur. Iya. Ya, kemudian kalau misalkan nih kita udah berusaha tidur diam di tempat tidur ya, kok nggak tidur ya. Nah, kita jangan berlama-lama tempat tidur, kita keluar dulu. Keluar misalkan kita ke ruang keluarga dulu, duduk dulu ya. Tunggu kita rasa ngantuk dulu baru ke tempat tidur lagi untuk tidur. Ya. Jadi memang sebenarnya jangan berlama-lama di tempat tidur. Ya. Ya, yang penting bukan banyaknya jamnya tidur, Dok, tapi kualitasnya, Dok ya. Betul ya. Jadi saya ulangi lagi tadi kecapean yang sangat ya memang bisa mempengaruhi tidur kita. Ya, bisa sulit mulai tidur, bahkan bisa juga mimpi buruk, segala macam bisa. Terus ini dok, ada lagi ternyata dok, banyak nih teman-teman interest tentang gangguan tidur ini. Gimana caranya ngatasin anak balita yang susah tidur kalau malam hari sampai orang tuanya ikut ketiduran dok? Gitu. Temenin. Iya, memang ya. Kalau balita itu kan memang jam tidurnya belum bisa kita atur banget ya, Tenora ya. Nggak bisa bilang, ayo kamu harus tidur. Nggak bisa kan, namanya balita ya. Balita itu di bawah 5 tahun ya? Iya, bawah 5 tahun dok. Bawah 5 tahun ya? Harusnya kalau anak-anak balita itu mungkin udah bisa kita arahkan ya. Misalkan dari pola kesehariannya dia bagaimana, dari pola makannya dia bagaimana, dari aktivitasnya bagaimana. Ya, sama kalau dewasa tadi, jangan terlalu capek menjelang waktu tidur seperti itu ya. Makan yang bergizi misalkan, makan yang tidak terlalu kenyang menjelang tidur itu juga penting ya. Jadi benar-benar harus diatur pola makan, pola hidupnya, bermainnya ya, seperti itu. Anak sekarang itu kecil-kecil juga udah pada pegang HP kan ya, benar nggak? Kadang-kadang si ibu nih ngasih HP ke anaknya untuk bermain, ya. Nah, megang HP ya lama-lama menjelang tidur juga nggak bagus, ya. Oke? Iya dok. Ada lagi, Tenora? Iya, pengalaman juga dok. Kalau misalnya anak itu memang tergantung orang tuanya sebenarnya disiplin dalam hal kapan dia harus bangun, kapan dia harus tidur. Iya. Jadi membiasakan. Pembiasaan dan seperti tadi ada tips-tipsnya dok. Jadi bagaimana supaya anak itu bisa cepat tidur, tidurnya lelap. Tadi sudah ya. Iya. Ya, tadi ya pola makan, aktivitas ya diatur ya. Minum susu kalau malam misalkan seperti itu ya. Tidur siang jangan terlalu lama. Kalau bisa sebelum jam 3 sore udah bangun ya. Iya dok. Iya. Ada lagi? Udah dok, kayaknya rata-rata pada ngeluh nggak bisa tidur nih, tapi udah dapet tips-tips dari dokter tadi dok ya. Oke, kita cukupkan dok ya. Boleh, terserah. Mudah-mudahan dapat kuncinya ya. Dapat tips. Sudah dapat kuncinya tadi ya. Bagaimana cara mencegah supaya jangan sampai terjadi gangguan tidur. Dan kalau misalnya terjadi gangguan tidur pada sobat jiwa, maka bagaimana cara mengatasinya sudah tahu ya. Mudah-mudahan bermanfaat informasi yang tadi disampaikan oleh psikiater kita, Dr. Yoli, spesialis kedokteran jiwa.
Kalau masih kepo tentang gangguan tidur ini, bisa konsultasi via WA RSJMS atau langsung di Facebooknya ya, PPID Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Di sana banyak sekali informasi-informasi tentang kesehatan jiwa ya. Kalau mau tanya-tanya juga bisa langsung DM di situ. Oke. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Yoli. Selamat bermanfaat. Ya. Sip, mantap, mantap dok, mantap, mantap. Ya Sapo, Terima kasih. Makasih. lupa saya harus lihat Facebook. Ya, enggak apa-apa. Halo? Ini masih Evaluasi. Oh iya, JNT ya. Oke, makasih ya. Ya, Pak. Ya. Apalagi Po tips-tipsnya untuk berikutnya Po? Kita sebenarnya ada running text, ada hubungi nomor kalau mau konsultasi gitu. Ada running text Oh gitu. informasinya. Ya. Oh iya. Saya baru tahu.